Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa awanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin bertepatan dengan 29 September 2025, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang besar, nikmat sehat walafiat dan nikmat menuntut ilmu pada malam hari ini insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua di mata kuliah insyaallah pengembangan desain evaluasi dan penilaian dengan guru kita Ustaz Dr. Misno Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti kata beliau tadi setelah memasuki grup ini bahwa insya Allah pembelajaran kemudian dilanjut oleh sesi diskusi atau tanya jawab terkait tadi yang disinggung ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan tidak panjang kalam ya kepada Misno Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ustadz. Barakallahu fiik dan barakallahu Fika fikum. barakallah. Terima kasih semuanya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di mata kuliah pengembangan desain penilaian dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ini sangat spesifik terkait dengan bagaimana penilaian, ya, sistem penilaian dan juga evaluasi pembelajaran di mata pelajaran PAI dan juga rumpun PAI yaitu akidah akhlak, Quran hadis, SKI dan juga fikih, ya. Tetapi karena karakter dari kelas ini sangat amazing, ya, sehingga kemudian kita nanti akan banyak diskusi juga pengembangannya. Jadi saya mungkin akan mengembangkan nanti ini agak banyak nih, ada 20 slide, tapi insya Allah saya akan percepat karena ini sifatnya teoritis dan juga memang sifatnya itu sering sekali dilaksanakan di sekolahan, ya, tanpa berarti saya akan memberikan lecturing tanpa meninggalkan dari esensi utama mata kuliah ini, tapi kemudian kita akan mengembangkan dalam bentuk bagaimana penilaian dan juga evaluasi serta saya ingin tadi karena banyak yang bertanya tentang tesis juga mungkin nanti sampai jam 9 atau 9.15 atau 9 atau 9.15 setelah itu baru nanti bisa kita diskusi tentang tesis, ya, karena penting, ya, kemarin ada beberapa yang mungkin waktunya kurang dan sebagainya, ya, nanti kita akan batasi kayaknya mungkin untuk kelas khusus di desain ini desain penilaian dan evaluasi pembelajaran sampai jam 9 sampai jam 9.45 gitu, ya. Nah, itu kita bisa diskusi lah biar banyak gitu, ya. Tanpa meninggalkan esensi dari mata kuliah ini. Baik, jadi ini juga bentuknya adalah pengembangan. Jadi saya harapkan juga nanti bisa, oh ya, ternyata kalau mau menjadi master di bidang Islamic Education, mau tidak mau harus memahami ini penilaiannya. Termasuk juga nanti mungkin we can bring these theories to our community, of course, ya. Seperti itu juga. Baik, izin saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladziina aamanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala aidan, qala ij'alni ala ghazainil ard inni hafidhun alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Wa qala aidan,
khairun nasi anfa'uhum linnas. Wa fi riwayatil ukhra al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ala khudurikum kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah, Bogor. Ini adalah pertemuan yang kedua. Insya Allah kita akan membahas bersama terkait dengan paradigma penilaian dalam pembelajaran PAI. Ada beberapa teori yang berkembang dan dilaksanakan di level pendidikan dasar, menengah, dan juga tinggi. Kemudian nanti ada beberapa inovasi yang coba kita hadirkan dalam perspektif Islamic scholar. Jadi pada mata pelajaran ini atau pada mata kuliah ini, pada sesi yang kedua ini, kita akan membahas tentang terkait dengan bagaimana sebenarnya paradigma penelitian. Ya, pertemuan yang ketiga ya, tapi materinya yang kedua gitu ya. Jadi yang pertamanya kontrak akad ya. Baik. Jadi kita akan bicara tentang ya minimal kita paham ya bagaimana sebenarnya paradigma penilaian dari mulai yang tradisional kemudian autentik dan juga berbasis kompetensi. Tujuannya tentu saja adalah meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Lebih dari itu sebenarnya kita lebih dekat kepada keadilan. Ya, kenapa? Karena nantinya pembelajaran itu bukan hanya dilihat dari akhir, tetapi melalui proses yang dilalui. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, kemudian juga surat As-Saff ayat ke-2 dan 4 serta surat Yusuf ayat ke-55. Kita bisa mengeksplor tiga ayat ini terkait dengan bagaimana penilaian secara tradisional, kemudian secara autentik dan juga secara berbasis kompetensi. Demikian juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "Ida usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Maka sebenarnya kita bisa melihat bagaimana penegasan tentang pentingnya kompetensi. Ya jelas sekali ya, keahlian dalam melaksanakan tugas. Sehingga nanti kompetensi itu ya bukan hanya istilahnya itu bagi guru, tapi juga bagi seorang siswa ataupun mahasiswa ya. Sekarang trennya adalah kompetensi bagi guru ya, kompetensi mulai dari pedagogiknya, kemudian juga sosialnya ya, dan apa dari sisi profesional dan sebagainya itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, nantinya ini akan kita juga menjadi bagian dalam sistem ataupun juga dimensi penilaian. Kemudian juga sebuah riwayat yang juga sudah sering sekali saya dengar, sering sekali kita dengar ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, riwayat Ahmad dan Tobroni. Nah, ketika kita bicara tentang riwayat ini, kita akan melihat bagaimana relevansi dengan penilaian autentik yang menguji kontribusi nyata seseorang dalam kehidupan sosial. Ya, jadi bukan hanya soleh secara personal, tapi juga secara sosial. Seorang siswa atau seorang santri yang dia itu soleh, mestinya akan mendapatkan pengakuan ya dari teman-teman. Oh iya si Fulan ini memang masya Allah gitu ya. Nah, kalau ternyata oleh teman-temannya dia nggak kurang soleh, nah, dalam konteks ini tentu saja ya kurang gitu ya, kurang. Makanya nanti kita bisa mengambil beberapa teori di antaranya ada Ibnu Khaldun yang menggunakan istilah sosial kontrak dan sebagainya. Baik. Kemudian juga dalam konteks yang riwayat Muslim, ini juga sering sekali kita dengar bagaimana al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Ya, jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini tentu saja menggambarkan nilai lebih dari orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Ini kan di situ qawi kan bisa
qawi ya, fil jism ya, bastatan fil ilmi wal jism, bisa juga jadi bukan hanya fisik saja tapi juga keilmuannya juga, mental spiritualnya juga. Jadi kompetensi, kekuatan, keterampilan dan keteguhan. And we can explore from the ayat and hadis about the competency and the Islamic assessment. Baik. Jadi di mata kuliah ini diharapkan yang pertama nantinya mahasiswa memahami tentang landasan teoritis dan juga filosofis dari ketiga paradigma penilaian tradisional, autentik, dan kompetensi atau berbasis kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi implikasi. Artinya, mahasiswa nantinya mampu menganalisis dampak setiap paradigma terhadap tujuan pembelajaran dan juga praktik penilaiannya. Nah, kemudian ada yang ketiga, diharapkan sih nanti bisa merancang nih ya, merancang untuk bagaimana membuat rubrik penilaian PAI sesuai dengan domain kemarin, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Plus nanti kita sebut saja in Islamic perspektif ya. Kemudian nanti mengembangkan argumen juga, artinya memilih paradigma yang tepat sesuai dengan konteks pembelajaran dan tujuan institusi. Jadi masing-masing sebenarnya diberikan kebebasan untuk memberikan standar ataupun variabel-variabel dalam sebuah penilaian ya. Ini struktur isi pembelajarannya. Ini sebenarnya sih kita mestinya ada case study ya. Lecturing itu cukup 14 minutes ya. Cukup 40 menit saja ya. Jadi nanti saya lebih kurangnya 40 menit. Baik. Ketika bicara tentang penilaian, tentu saja bahwa penilaian itu bukan sekadar memberi angka. Sering sekali kan ya, yang namanya penilaian itu diberikan nilai 10, 9, 8, 6, 5, dan seterusnya. Ya, padahal penilaian itu adalah sistem inferensi. Artinya dari bukti, ya bukti itu berupa jawaban, performa, ataupun portofolio, penilai atau guru itu akan membuat klaim tentang apa yang peserta didik tahu, kemudian mampu atau bisa dan diyakini ya. Nah, ini kan menjadi hal yang bukan hanya memberikan nilai karena nanti ada kemarin disebut dengan apa? Learning assessment gitu ya. Jadi bukan hanya memberikan nilai tapi sebuah proses dalam pendidikan gitu ya yang di sana ada praktiknya ya, bahkan sampai ada tadi sistem community services gitu ya, sistem pengakuan dari komunitas, dari masyarakat yang mengatakan bahwa ini memang layak gitu ya. Jadi seorang itu memang layak dapat istilahnya itu tadi nilai yang bagus gitu ya. Nah, karena tujuan ya asumsi epistemologis yang kemarin dan pemakaiannya berbeda-beda, maka kita perlu memahami tiga paradigma utama agar rancangan penilaian sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita masih bicara yang tiga, kognitif, kemudian juga afektif, psikomotorik. Nanti dari sisi penilaiannya itu adalah dari tradisional, kemudian autentik, dan juga berbasis kompetensi ya. Ini beberapa teori yang kita bisa kembangkan. Oke, kita mulai dari traditional assessment. Apa yang dimaksud dengan penilaian tradisional? Penilaian tradisional adalah teknik yang menekankan pengukuran pengetahuan dan keterampilan yang dapat diobjektifkan menggunakan instrumen terstandar seperti soal pilihan ganda, isian, dan juga esai pendek. Ya, jadi memang digunakan untuk mengukur pengetahuan, berarti kognitifnya saja. Ya, kognitifnya saja untuk mengukur, oh, ini memang bisa nih, pandai gitu ya, pandai dari ukur pengetahuannya saja. Nah, landasan historisnya berasal dari tradisi psikometri dan juga classical test theory. Jadi sering sekali karena muridnya itu banyak gitu sehingga untuk interview wawancara itu agak sulit, sehingga kemudian udahlah bikin tes tertulis biar cepat gitu kan ya. Nah, yang menekankan itu memang pada reliabilitas skor. Betul sih, memang artinya reliable gitu ya, bisa dipercaya dan juga objektif ya, serta kemampuan membandingkan antar peserta. Nah, ini di CBSA dulu kan perbandingan antar peserta itulah yang kemudian memunculkan ranking ya. Tujuannya untuk penguasaan fakta, kemudian konsep, kemudian prosedur, dan juga kemampuan analisis tingkat tertentu sesuai dengan level pendidikannya. Instrumennya biasanya ya multiple choices question ya, MCQ ya, kemudian benar salah, ya sofi khoto biasanya gitu kan ya, isian singkat, esai, dan tes standar ya, karena memang yang diukur itu adalah dari sisi pengetahuannya saja.
Nah, ini nanti mungkin jadi masalah ketika pertanyaan besar, apakah untuk mengukur ya, misalnya penguasaan akidah seseorang cukup dengan tes tertulis? Nanti kita boleh diskusi tentang itu ya. Baik, selanjutnya ya, jadi dari penilaian tradisional ini kita juga menemukan paradigma bahwasanya karakteristiknya itu memang fokus pada pengukuran pengetahuan melalui tes standar ya. Jadi pengetahuan kognitif saja ya, kognitif saja, penggunaan soal pilihan ganda dan esai singkat, penilaian sumatif dengan skor numerik ya kan ya. Jadi ada UTS, ada UAS gitu ya, ada mungkin formatifnya gitu. Jadi selalu dengan angka. Apakah nilai itu harus dengan angka? Nanti kalau dalam pertanyaan in Islamic perspektif, apakah ya istilahnya itu sesuatu tuh harus dengan numbers gitu ya. Padahal kita tahu bahwa angka itu gitu ya. Jadi angka itu nanti kuantitatif, kuantitatif itu statistik, statistik kuantitatif paradigmanya adalah positivisme. Udah belajar kan kemarin ke Pak Dr. Hasan Bisri, positivisme itu selalu dengan angka. Kenapa sih harus dengan angka gitu ya? Padahal tidak semua angka. Ada perkataan menarik dari Albert Einstein. Beliau mengatakan kalau diterjemahkan ke dalam apa istilahnya itu agama kira-kira seperti apa ya? Tidak semua yang bisa dihitung itu harus dihitung. Wah, jadi gitu berkatanya. Jadi tidak semua yang harus tidak semua yang bisa dihitung itu harus dihitung. Ya mungkin amal soleh kali gitu ya. Amal soleh kan bisa dihitung sih, tapi kan kita nggak boleh ngitung-ngitung ya amal soleh berapa gitu ya. Itu other perspektif. Oke, jadi nanti lebih kepada tadi penilaian sumatif dengan skor numerik ya. Jadi dengan apa? Dengan angka, numbers. Nah ini ya statistik memang ini ya. Jadi ke bawahnya ke sana. Menilai apa yang siswa ketahui bukan kemampuan aplikasi. Nah ini bedanya juga nih. Jadi lebih kepada tadi pengetahuan sifatnya pengetahuan ya, sekelas mungkin saya seumuran yang 40-an itu ya pasti nilai itu dilihat dari angka, dan angkanya ya dari ujian akhir gitu ya. Makanya ada dulu tuh ada EPTA, ada EPTANAS gitu ya. Kalau sekarang ada UN juga gitu. Kalau UN kalau nggak ada praktek, aduh itu apa ya, mungkin bahasanya zolim kali ya, bahasa agamanya gitu. Kenapa? Karena menilai seseorang itu hanya dari kognitifnya saja, pengetahuannya saja gitu, tanpa akhlak dan yang lainnya. Oke, ini adalah traditional assessment. Kita lanjutkan ke authentic performance based assessment ya, paradigma penilaian autentik. Apa maksudnya? Jadi authentic assessment adalah penilaian di mana kinerja peserta diuji melalui tugas yang mereplikasi tuntutan dunia nyata. Tugas kompleks, terbuka, membutuhkan transfer pengetahuan dan keterampilan terintegrasi. Ya, istilah ini dikembangkan di tahun 90 oleh Grant Wiggins. Ya, jadi bagaimana ternyata untuk mengukur seseorang ya dengan penguasaan satu ilmu tertentu itu tidak hanya dengan kognitif, tidak hanya dengan teori, tapi harus ada praktik nyatanya. Ya, kalau di dalam Islam jelas sekali, ketika teori cuma sholat doang, nggak ada prakteknya ya, ya apa istilahnya itu ya tidak bermakna ya, bukan kurang lagi ya kan, sholatnya wajib wajib sholat kok teori terus gitu ya. Sama juga kalau teman-teman di syariah itu biasanya berkomentar itu, "Ah, ngapain belajar fikih jinayah gitu ya. Fikih jinayah, fikih siasah nggak dipakai juga gitu kan." Bener juga sih, kita belajar fikih jinayah tentang hudud, tentang had dan sebagainya, tapi tidak dilaksanakan gitu ya, agak agak sayang juga. Jadi ilmunya itu tidak kafah gitu ya. Oke, jadi seperti sama juga ketika mungkin ada bab lebih gitu ya, mungkin apa mungkin penyembelihan misalnya gitu, atau kurban atau akikah dan sebagainya, tapi ternyata nggak pernah praktek ya, ya sama aja gitu ya. Jadi nggak sempurna gitu ya. Kalau sholat tadi bukan tidak sempurna, tapi ya masa cuma tahu saja tidak diamalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, landasan teoritisnya, ini kalau di perguruan tinggi bedanya itu memang lebih kepada apa ya, dilihat dari sisi cara berpikir terutama dari Western ya, dari Barat. Makanya ada istilah positivisme, ada post positivisme, kalau Pak Hasan Bisri menyebutnya dengan istilah apa, interpretif ya, atau interpretatif gitu ya. Nah ini juga paradigma autentik ini berasal dari apa, paradigma konstruktivisme. Nanti ada pragmatisme.
yang semuanya kalau teman-teman apa ikhlas sekalian ingin memahami itu semuanya menihilkan adanya wahyu dan meminggirkan agama sebenarnya itu. Ya, makanya kita harus kritis terus. Keren banget ya konstruktivisme kesannya, ya pragmatisme kesannya bagus, padahal tidak. Jadi walaupun di sini dilihat dia sebagai sebuah proses berkelanjutan. Jadi awalnya hanya tradisional, kemudian ke autentik, di mana autentik ini melihat teori situasi belajar atau situated cognition. Ya, jadi situasi belajar itu kalau kita merujuk kepada Sirah Nabawiyah itu sebenarnya kita akan menemukan banyak sekali, ya banyak sekali bagaimana para sahabat itu ya memberikan contoh buat kita, ya contoh buat kita terkait dengan termasuk pembelajaran dan juga penilaian. Jadi di sini kalau konstruktivisme itu melihat bahwasannya memahami tampak dari kemampuan melakukan dalam konteks bermakna. Jadi kalau orang itu disebut paham, ya bukan hanya secara pengetahuannya saja gitu ya, tapi dia bisa melakukan. Ah, seperti itu teorinya itu. Jadi betul-betul ada konteks bermaknanya. Ini bisa dikembangkan oleh Perkins, kemudian Shepard, Darling, Hammond, dan yang lainnya. Jadi bentuk-bentuk performance nanti kalau ditanya terus gimana untuk penilaiannya, ya autentik itu dalam bentuk case study, pemecahan masalah real, kemudian proyek lintas disiplin, portofolio, eksperimen lapangan, simulatis teks, exhibition, dan juga peer teaching. Peer teaching ini berarti nanti masing-masing itu apa siswa itu bisa menilai, ada peer evaluation, ada juga peer teachingnya. Peer itu maksudnya itu adalah sama. Tuh. Oke, ya. Jadi ini paradigma penilaian otentik itu sebenarnya lebih kepada tugas performance. Makanya kalau di perkuliahan itu selalu ada presentasi, kemudian mungkin ada mini research sebenarnya untuk melihat sih performance-nya itu seperti apa. Ya, jadi tugas yang mirip dengan situasi dunia nyata dan bermakna bagi siswa. Gitu ya. Maka sebenarnya di sini tuh ada beberapa ini gambarnya mohon maaf nih, ini ngambil dari Gamma ini jadi banyak yang belum belum saya edit ini ya. Oke, fokus di sini. Performance task, kemudian portofolio dan project. Mungkin selama ini kesannya, tapi kalau yang guru-guru sekarang itu udah paham gitu ya. Guru-guru, oh kita bikin mini project nih, maksudnya bukan project apa gitu ya, tapi bikin misalnya gambar atau mungkin kaligrafi lafadz Allah misalnya gitu, atau mungkin menulis Arab gitu ya, atau mungkin membuat apa istilahnya itu tulisan tentang fikih, atau mungkin tentang atau mungkin play role tentang Sirah Nabawiyah gitu. Itu proyek-proyek yang bisa dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka tidak bosan, tidak lecturing gitu seperti itu. Termasuk juga observasi langsung, direct observation, di mana pengamatan kinerja siswa dalam konteks pembelajaran yang nyata. Nah, ketika ini dilihat gitu ya, ternyata kita bisa melihat oh bisa ternyata dalam Islam juga banyak ya pembahasannya gitu ya. Oke, itu tadi agak cepat sedikit ya untuk autentik ya. Nanti kalau kita diskusi boleh juga ya. Kemudian berikutnya adalah paradigma berbasis kompetensi. Ini mulai muncul ketika apa kurikulum berbasis kompetensi atau KBK gitu ya. Di mana sebuah pembelajaran itu diawali dengan apa standar kompetensi. Ini sebenarnya kalau mau dipraktekkan di pesantren atau mungkin juga di pengajian di majelis taklim itu sangat mungkin. Jadi ketika misalnya ada pengajian, ada liqa atau apa, ya, kemudian target akhirnya itu apa sih gitu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu namanya profil lulusan gitu ya. Kalau di pesantren kan bisa tahu oh setelah di sini misalnya 2 tahun hafal 30 juz. Gitu ya. Hanya sayangnya kalau hafal itu mungkin ada beberapa yang mengkritik gitu ya. Sayang sekali kalau yang dinilai itu hanya hafalan saja padahal kemampuan talenta dari siswa itu kan berbeda-beda. Nah, gitu mungkin ada sedikit kritiknya lah, boleh lah ya dikit ya. Jadi standar kompetensi maksudnya ketika kita akan melakukan pembelajaran, pastikan bahwa menilai apakah siswa memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi penetapan dari standar kompetensi, kayak di kelas misalnya kelas 9, seorang siswa, seorang santri harus mampu menghafal misalnya surat juz 29 ya. Assessment itu baru dari sisi hafalannya, kompetensinya, ingatannya kan ya. Setelah itu dia mampu untuk psikomotoriknya bisa menulis ya, menulis juz 29. Ya, setelah itu mungkin dia bisa membacakan di depan teman-temannya gitu ya dan nanti bisa memahami dan mungkin bisa mempraktekkan.
Nah, jadi standar kompetensi itu ditetapkan dulu. Ya masing-masing memang berbeda tadi sesuai dengan karakter dari lembaga pendidikannya. Nah, nanti berikutnya adalah bukti performansi. Performansi itu terjemahan dari performance ya. Artinya fokus pada bukti performance terhadap kriteria yang jelas dan terukur. Tadi, misalnya, kalau tadi bicara Al-Quran, sekarang sholat. Jadi seorang peserta didik mampu untuk melaksanakan sholat subuh dengan baik dan benar sesuai dengan rukun dan syaratnya. Bukti performance-nya ya ada, berarti di situ ada praktik. Oh, dia bisa sholat subuhnya dari salam sampai dari takbir sampai ke salam. Jadi betul-betul kelihatan. Nah, tadi terus gimana kalau lupa nanti? Ya beda lagi nanti. Yang ini pas program itu berjalan dengan baik. Kemudian orientasi kepada outcome. Jadi bukan perbandingan antar siswa, tetapi pencapaian kompetensi individual. Ya, kalau di KBK kurikulum nasional itu kan ini dimulai masa di mana tidak ada ranking. Ya, tidak ada ranking. Artinya itu yang penting siswa itu sampai kepada nilai KKM. Wah, walaupun kita pahami nilai KKM itu sering sekali adalah ya hasil dongkrakan dari guru gitu ya. Sehingga ini juga salah satu dari permasalahan di pendidikan Islam di Indonesia gitu ya. Karena orientasi pada outcome harus sampai ke KKM standar kelulusannya sehingga dipaksa untuk sampai ke sana semua padahal tidak. Nah, itu juga kurang tepat juga. Oke. Implikasi pada domain pembelajaran PAI. Tadi kan kita tadi sebutkan ya bahwa ada tradisional, ada autentik, ada berbasis kompetensi. Maka kita lihat bagaimana dalam pembelajaran PAI. Ya kita bisa bawa tadi ke majelis taklim, ke pengajian, likor dan sebagainya. Jadi kalau kognitif PAI ya bentuk tradisionalnya itu adalah apa? Tes pilihan ganda untuk pengetahuan faktual. Jadi sebatas pengetahuan saja. Sementara kalau autentik, analisis teks kontekstual dan juga proyek penelitian tertentu ya misalnya tafsirnya, hadisnya. Ini mestinya kita juga ada nanti nih. Jadi jangan saya banyak ngomong ini ya. Kemudian kalau di sisi kompetensi itu demonstrasi kemampuan untuk menafsirkan nas, nusus, minal Quran atau minas sunnah atau sesuai dengan apa mata pelajarannya. Itu dari sisi kognitifnya. Jadi ternyata cara mengukurnya saja berbeda. Walaupun sama-sama kognitif, tapi dilihatnya itu kalau yang tradisional itu ya udah ngisi pertanyaan gitu ya, pertanyaan dijawab singkat, pilihan ganda, sori koto atau mungkin esai pendek seperti itu ya. Sedangkan dari sisi afektif PAI-nya tradisional itu menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap sekali ya, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau mungkin suka, apa sangat suka, tidak suka dan sebagainya. Jadi dia memang kelebihannya itu dia lebih ini lebih apa lebih pasti gitu cuman hanya kognitif saja sayangnya gitu. Sementara kalau autentik dia lebih ke observasi perilaku kemudian jurnal spiritual atau jurnal reflektif spiritual yang seperti kemarin itu jadi ada bukti-buktinya ketika dia sholat subuhnya itu selalu on time berjamaah gitu ya kemudian juga sholat duhanya mungkin puasa saum Senin Kemisnya gitu itu kalau di pondok sebenarnya di sekolah juga mungkin ya sementara kompetensi lebih kepada indikator perilaku akhlak dalam pembiasaan ya jadi bagaimana indikator-indikatornya kan bisa dilihat namanya di sekolahan gitu ya nah nanti ditambah dengan dari orang tua dan lingkungannya psikomotoriknya tentu saja dilihat dari si tradisional itu teori plus sedikit praktek jadi kalau tradisional itu prakteknya kurang gitu ya sehingga ketika banyak nih kadang ini kalau di permasalahan misalnya di SMK atau mungkin di sekolah-sekolah itu yang lama itu banyak gitu ya ketika dia lulus kemudian nggak paham sama juga nih kalau di perguruan tinggi sayang juga nih ketika mahasiswa udah lulus S1 ataupun S2 tapi kemarin kita belajar apa di S2 ya lupa semuanya tuh kayaknya gitu ya nah, artinya sayang sekali jadi karena memang prakteknya kurang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di mata kuliah ini ada prakteknya nih ya. Kita menganalisis dari sebuah penilaian di sekolahan. Autentiknya penilaian langsung, praktik ibadah gitu ya. Kalau yang autentik ya dia karena observasi, dia langsung di ibadahnya bagus nggak nih ya. Apa wudhunya, sholatnya, kemudian mungkin ada umrohnya atau mungkin penyembelihan atau mungkin penyelenggaraan jenazah dan sebagainya. Sementara kalau kompetensi lebih ke checklist dan video performance gitu ya. Jadi ada checklist takbirnya bagus nih.
gitu ya. Oh, apa istilahnya tuh, itidalnya bagus nih, rukunya bagus nih, sujudnya nih. Jadi dia ada checklist lebih detail. Jadi bukan hanya sekadar observasi. Karena nanti kalau observasi itu agak sedikit, aduh agak capek dikit atau apa gitu. Jadi gurunya itu agak kurang. Ini kita lihat ya. Jadi ini perbandingan kritis paradigma. Jadi ketika tradisional itu kan tadi pengetahuan dan skor ya. Kemudian kalau otentik itu kinerja dan transfer. Sementara berbasis kompetensi, hasil dan bukti performa. Ya, sementara validitas PAI ya bisa dari cukup untuk fakta. Jadi dia udah paham nih, udah tahu gitu ya. Sementara otentik sangat baik untuk aplikasi. Jadi untuk sebuah praktik maka dia harus menggunakan penilaian autentik ya. Sementara yang berbasis kompetensi ini biasanya sudah ditentukan dari awal. Ya, kalau di apa SPM itu dia harus ada standarnya. Jadi misalnya standar untuk S2 ini apa sih gitu ya. Saya ingat dulu sekali waktu saya di Ibnu Khaldun itu tahun 2006 ya, 2008 standarnya nanti ada ujian komprehensif ya harus hafal, kebetulan saya di ekonomi ya. Kalau MPD-nya kebetulan di Samsul Ulum ya. Jadi kalau yang di itu pasti harus hafal ayat-ayat tentang ekonomi. Apalagi harus hafal ayat-ayat, harus wajib hafal kalau di pendidikan itu harus hafal surat Luqman lah minimal gitu. Kalau Iqra ya kelewatan sih gitu ya. Surat Luqman lah gitu. Bacakan ayat atau hadis tentang pendidikan selain surat Al-Alaq gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu juga perlu. Nah, sayangnya nanti kalau di reliabilitasnya ini kadang apa untuk autentik itu agak rendah sedang karena memang sangat menekankan kepada pendidik atau guru untuk menilainya sehingga perlu lebih penguatan di SDM-nya di sini. Sementara kalau yang tradisional dia tinggi karena memang siswa itu betul mengisi gitu. Jadi sangat-sangat reliable memang kemampuan kognitifnya di situ. Nah, tapi kan tadi masing-masingnya gitu ya. Sementara kalau berbasis kompetensi tergantung kepada training atau standar yang telah ditentukan. Skalabilitasnya ya untuk mengukurnya mudah. Kemudian kalau autentik agak sulit karena ini apalagi nanti kalau mau pas sholat gitu kan, apalagi kalau banyak waktunya agak lumayan berat kalau untuk praktek gitu ya. Tapi ini lebih lebih bagus gitu ya. Sementara kalau yang kompetensi lebih sedang. Sedangkan kesesuaian afektif ya kalau yang tradisional kurang, autentik ini cocok untuk penilaian afektif ya psikomotorik ini terutama nanti untuk yang berbasis kompetensi sesuai dengan indikatornya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau umpama tes tradisional kan ya mudah 40 soal pilihan ganda plus 2 esai analitik tentang sejarah ataupun fikih misalnya 90 menit. Jadi mengukur penguasaan konsep dan fakta. 90 menit ya ujian tengah semester, ujian akhir semester dulu ya. Sekarang kan jadi assessment. Jadi berbeda. Sementara kalau tugas autentik biasanya resolusi kasus etika sekolah. Jadi nanti dibuat grup ya kelompok kemudian menganalisis dari sebuah kejadian kemudian nanti lihat dalilnya cari dalilnya dalam Islam kemudian presentasi 12 menit plus laporan reflektif jadi bedanya ini yang sekarang gitu ya jadi kalau kita belajar kalau lihat nih sekarang tuh ya anak-anak tuh lebih aktif karena memang student center learning gitu ya. Ini juga sama sih sebenarnya. Kalau ini saya seperti ini sebenarnya jadi teacher center learning gitu ya. Tapi nantilah kita bagi-bagi ya, masih ada waktu. Berbasis kompetensi, observasi praktik sholat dengan checklist, kemudian video performance, dan juga penilaian mastery per indicator kompetensi gitu ya. Jadi dia lebih detail ketika sholat berarti dari salam ditulis salam dari soal dari takbir gitu takbir kemudian sedekapnya kemudian rukuknya kemudian itidalnya sujudnya detail. Nah, itu dia memang berbasis kompetensi jadi tidak global kalau tadi yang autentik kan global semua sholatnya bisa bagus nih gitu kalau 10 sampai 100 anak ya lumayan gitu ya. Nah, kemudian strategi implementasinya. Tadi kesimpulan dari tiga model penilaian sejatinya adalah ya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal tertuju kepada mata pelajaran atau materi apa sebenarnya yang ingin dicapai. Ya, misalnya kalau memang dia fokus ke hafalan, ya sudah fokus ke hafalan.
gitu ya, fokus ke hafalan. Jadi memang memang difokus di jumlah hafalan aja, udah itu aja gitu ya. Itu memang standar kompetensinya itu gitu ya. Walaupun kalau kita lihat lebih luas dalam skala pendidikan, mestinya jangan hanya hafalan saja ya. Termasuk di sana ada penguasaan pemahaman dan juga praktiknya. Praktiknya bagaimana ya, kita bisa lihat banyak lah ya. Oke. Jadi strategi implementasi di sini kombinasi paradigm ya. Jadi gunakan tes tradisional untuk fakta, kemudian autentik untuk aplikasi nilai, kerangka kompetensi untuk standar outcome-nya. Nah, jadi masing-masing berbeda. Pelatihan penilai maknanya norming session dan juga pelatihan publik untuk meningkatkan reliabilitas penilaian autentik dan berbasis kompetensi. Jadi seorang guru terus dilatih bagaimana agar ketika melakukan penilaian autentik tidak subjektif. Wah, ini kayaknya bager ya budak ya. Jadi apa namanya, kasih nilai wajah gitu. Padahal mungkin bagian itu bab tertentu saja, tidak tidak keseluruhan gitu ya, tidak keseluruhan. Nah itu jadi ada pelatihan dari penilai. Manajemen sumber daya, sumber dayanya. Jadi kalau autentik kan ya perlu tempat gitu ya, kemudian juga mungkin masjid, sarana prasarananya, dokumentasi video, portofolio. Portofolio itu kan mungkin buat tugas-tugasnya, infrastruktur yang memadai. Ah, ini mungkin ya dari sisi manajemen sumber dayanya perlu diperbaiki gitu ya. Oke, kemudian gunakan observasi. Nah, ini triangulasi terakhir ya. Jadi triangulasi assessment. Anggap ya, tiga angle action ya. Jadi tiga sudut pandang lah, tiga sudut gitu ya. Jadi triangulasi assessment gunakan observasi, jurnal reflektif, kemudian self assessment dan peer assessment untuk validitas assessment efektif. Nah, jadi banyak sekali itu yang bagian dari penilaian untuk mata kuliah ini. Oke, itu tadi terkait dengan bagaimana penilaian yang berlaku di sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah. Ya, jadi memang modelnya itu seperti itu yang sekarang ini. Kita tinggal kembangkan nih bagaimana inovasi penilaian dalam perspektifnya Islam ya. Kemarin kita sudah lihat sekilas nih, ini gambarnya hanya ilustrasi ya. Jadi terkait dengan bagaimana konsep dari tazkiyatun nafas dalam penilaian, ini saya rasa sudah, kita akan fokus ke sini saja. Jadi dimensi akhlak, adab dan perubahan karakter gitu ya. Sehingga kemudian penilaiannya bahasanya itu adalah kolbusentris gitu ya. Bagaimana observasi amal ibadah, akhlak dan niat bukan hanya tes kognitif. Ini kayaknya yang kerja di yayasan ya mungkin akan naik jabatan jadi apalah kepala divisi, mudir yaumi atau mungkin apalah gitu ya. Jadi ketika pejabat lah intinya gitu, ketika dia ingin melihat anak buahnya kayak gimana kira-kira nih anak buah ya staffnya. Walaupun nanti ada KPA ya, Key Performance Indicator, itu ke karyawan. Tapi saya juga kebetulan di pelatihan di SDM Syariah gitu ya. Jadi bagaimana mengukur dari apa? Mengukur dari kinerja seorang staff gitu kan ya. Sering sekali ya kalau yang Western tentu saja atau di perusahaan-perusahaan umum ya yang diukur itu adalah hanya dari sisi mungkin IQ-nya ya indikator kinerja utamanya. Sementara nilai-nilai diniahnya keagamannya itu kurang. Nah, mestinya ada nilai tauhid di situ. Jadi intinya itu ya mungkin kita sebut sebagai apa manhaj atau mungkin hati gitu ya. Itu menjadi bagian penilaian. Ya mungkin kalau tuh masya Allah nih apa loyalitasnya tinggi sekali nih sangat apa komitmen kemudian juga loyal kemudian juga ibadahnya bagus seninya bagus masya Allah gitu ya. Nah tapi kan itu perlu dari beberapa sisi gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu penilai saja ya mungkin adalah ya, mungkin apa orang-orang yayasan gitu ngumpul oh ya nih si Fulan bagus nih si Alan bagus nih udah naik gitu sebagainya gitu ya itu kalau apa ya kalau kiai-kiai itu mungkin syuyuh gitu ya, syekh-syekh zaman dulu sih mungkin gitu ya, mereka punya satu apa semacam apa ya
semacam insting sih kalau bahasa umumnya itu insting. Oh iya, ini selalu orang soleh gitu ya. Ini orang soleh ini bisa dipercaya dan bisa berkembang. Jadi tapi kalau dalam konteks ini tadi ya, jadi bagaimana kalbu centers itu observasi amal ibadah, akhlak dan niat, bukan hanya tes kognitif ya, termasuk nanti bentuknya adalah jurnal reflektif pengalaman spiritual ya, dan juga penilaian berkelanjutan. Jadi murabi itu menilai perkembangan spiritual secara berproses. Ini cocok untuk di pengajian, di taklim ya, ataupun juga di pesantren ya. Sebenarnya di sekolah juga sangat mungkin karena kan waktunya juga lebih kurang 1 semester atau 1 tahun. Ya, kemudian ini Bro Honun kemarin juga sudah saya lewati saja ya. Ini fokus kepada pendekatan bertahap ya. Jadi misalnya yang pertama adalah hafalan. Jadi tahap dasar menghafal materi pembelajaran. Yang kedua, pemahaman memahami makna dan konsep yang dipelajari. Yang ketiga, penguasaan menguasai ilmu secara mendalam, baru aplikasi menerapkan dalam kehidupan nyata. Jadi namanya tarbiyah tadarujiyah. Ya, jadi pendidikan bertahap, di mana pendidikan bertahap sesuai dengan kesiapan anak, menolak pemaksaan yang melemahkan motivasi. Oke, ini saya ambil yang berikutnya. Kemarin juga sempat ya, Nafi Palatos tentang konsep takdib ya. Konsep takdib ini juga sebenarnya melihat kepada integrasi ini, penilaian mengukur integrasi ilmu dan adab, bukan hanya kognisi. Itu ya. Jadi ilmunya juga diukur, tapi adabnya itu juga diukur. Konsep adab ya 12-13 lah ya dengan akhlak gitu ya. Walaupun ada perbedaan dikitnya. Nah, di sini juga saya ambil juga dari Al-Farabi, ya ini terkait dengan Al-Madinatul Fadilah. Jadi masyarakat utama itu, ya. Jadi konteks pendidikan itu bahwa pendidikan itu mengarahkan kepada pembentukan masyarakat yang mulia, gitu ya. Nah, evaluasinya dalam bentuk kontribusi sosial siswa, ya, melalui project based assessment. Jadi asesmen berbasis kepada project gitu ya. Jadi bukan hanya tadi pengetahuan saya, tapi lebih kepada karya nyata gitu ya. Karya nyatanya apa sih sebenarnya, kelihatan tidak gitu ya. Nah seperti itu. Sementara kalau Ibnu Sina lebih melihat bahwasannya, karena beliau seorang dokter ya, psikolog gitu ya. Jadi development psychology lebih melihat bahwa asesmen bertahap sesuai dengan tingkat usia dan kesiapan. Ini mungkin merujuk kemarin ke surat Al-Baqarah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, sesuai dengan apa kemampuannya. Sementara dalam Azhar Nuji, dalam Ta'lim Muta'alim, melihat bagaimana penilaian berbasis adab, niat dan juga istiqomah. Itu bedanya yang hampir apa ya, tidak dimasukkan ya ke dalam penilaian yang ada, karena memang ya sumbernya berbeda gitu ya. Kemudian pemikiran kontemporer ada Ismail Raji Al-Faruqi dengan Islamisasi ilmu, ya. Jadi di sini mestinya ada evaluasi integrasi ilmu agama dan umum. Ini levelnya memang untuk university biasanya itu. Fadlur Rahman dengan double movement hermeneutik, penilaian kemampuan interpretatif yang kemarin masih ingat ya. Jadi seorang kalau sarjana itu kan mendeskripsikan. Sementara kalau di master, di S2 itu harus mampu untuk mengkritisi dan mengembangkan dari yang ada. Sementara Hasan Langgulung, pendidikan ini di psikologi pendidikan Islam lebih kepada evaluasi jasmani dan rohani, ya, karena melihat bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya untuk rohani saja, bukan hanya untuk jasmani saja, tapi jasmani dan rohani, gitu ya. Jadi dikembangkannya lebih menyeluruh. Nah, kita lihat perbandingan fokus inovasinya ya. Jadi kalau Al-Ghazali lebih ke yaitu nafas dan amal, sementara Ibnu Khaldun itu tahapan perkembangan, Alatos kepada takdib. Inovasi penilaiannya dalam bentuk jurnal ibadah gitu ya. Jadi akan kelihatan ya kalau di pesantren sudah dipraktekkan ya, bagaimana santri itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, halakohnya, kemudian mungkin ada sholat duhanya, kemudian kajian-kajiannya, atau mungkin apa khutbahnya atau pelatihan pidato dan sebagainya, itu akan kelihatan. Itu mungkin kemarin ada teman ya yang kemarin ke kampus ya, yang tentang bagaimana penilaian untuk apa akhlak gitu ya. Ya sebenarnya kita batasi dulu akhlak yang mana nih yang akan dinilai.
ya di dalam proses pembelajaran itu. Baru nanti kita urutkan. Jadi mirip-mirip mendekati dengan standar untuk kompetensi, tapi ini standar akhlak. Jadi akhlak itu apa? Diurutkan gitu. Itu sebenarnya dalam konteks nanti kalau untuk di penelitian kuantitatif di pengembangan dari pernyataan ya kan dari variabel itu ke indikator, dari indikator ke instrumen, dari instrumen ke butir-butir pertanyaan. Ini teman-teman yang di kuantitatif pasti paham tuh. Jadi kita akan menemukan, jadi nggak asal ketika menempatkan indikator sama instrumen sampai ke butir-butir pertanyaannya. Kadang ambil aja lah di internet gitu, banyak kok yang sudah bikin tidak seperti itu, mestinya berbeda gitu ya. Karena mungkin penekanannya dan juga penggunaan teorinya dalam nanti tesis yang kuantitatif itu akan berbeda. Oke. Itu perbandingan inovasinya, sementara dari sisi pelaksanaannya mestinya untuk implementasi praktis dalam pendidikan agama Islam, ada nanti yang pertama adalah jurnal reflektif, artinya catatan pengalaman spiritual dan ibadah dengan rubrik akhlak dan konsistensi atau istiqomah gitu ya. Jadi mungkin nggak seorang anak itu, oh seorang siswa santri itu dia baik terus tapi tiba-tiba nggak baik, ya bisa saja gitu ya. Nah, bisa saja, dan itu justru kita nanti akan menemukan ya manusia memang kullu bani Adam khotoun di situ gitu, tapi kan ada terlihat trennya gitu ya, oh dia rajin semuanya gitu. Jadi kalau di pesantren kenapa menjadi pilihan, karena memang 24 jam kelihatan gitu, sementara kalau di rumah kadang tidak semuanya, orang tua sibuk dan lain sebagainya. Jadi prakteknya pelaksanaannya kalau kita mau mengukur PAI gitu ya, maka dilihat dari sisi pengalaman spiritualnya kelihatan tuh. Dan sebenarnya kan bisa dilihat lebih detail lagi, misalnya yang sholat berjamaah misalnya, oh yang di soft depan misalnya siapa saja sih sebenarnya, kan kelihatan. Dan mungkin kalau ya mereka pura-pura, mungkin ya bisa saja pura-pura tuh sepekan, 2 pekan, sebulan, lama-lama pasti akan terlihat aslinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian portofolio sosial, dokumentasi keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial. Ini biasa kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ya, kalau di pesantren ya mudah lah ya, kerja baktinya mungkin, kemudian apa mungkin piketnya kan kelihatan, termasuk mungkin dia bantu temannya, bisa juga asesmen bertahap, evaluasi modular dari hafalan hingga penerapan dalam problem etika. Dan ini kadang terjadi ya. Jadi ketika seseorang itu banyak kasus gitu, ketika dia hafalannya bagus, masya Allah, tuh dia pinter gitu, tapi kok eh, kurang bagus ya akhlaknya ya, gitu, atau mungkin perilakunya dan lain sebagainya. Oke, last pas ya 2031, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah bahwa menuju penilaian holistik. Ya, jadi ketika kita mulai dari pembelajaran PAI, maka inovasinya, sarannya adalah jangan hanya menilai dari sisi kognitif, afektif, ataupun psikomotoriknya saja. Tapi nilai di sana ada unsur tazkiyahnya, ada unsur prosesnya, ada unsur istiqomahnya, konsistennya, dan juga unsur-unsur ibadah yang itu mestinya menyatu bagian dari penilaian PAI. Lebih luas lagi, misalnya ketika kita ingin menilai seorang staf atau mungkin juga karyawan gitu ya, atau mungkin jamaah dari pengajian kita, ya itu kan bisa dilihat. Ya, bentuknya apa? Ya dalam bentuk integrasi, integrasi dimensi. Ya, di mana kombinasi penilaian kognitif, afektif, spiritual, dan sosial. Beda ya. Kalau tadi adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka psikomotoriknya ini karena kita PAI lebih ke spiritual. Spiritual itu artinya ya paham lah ya, ini bahasa umum memang, artinya itu adalah kesolehan ya. Jadi kognitif, afektif, kesolehan, baik itu kesolehan secara personal untuk dirinya ataupun kesolehan secara sosial. Nah, di situ bisa lebih integral, lebih menyeluruh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan bertahap, di mana evaluasi sesuai tahap kesiapan dan perkembangan siswa gitu ya.
Nah, maksud di sini adalah bagaimana sebenarnya evaluasi itu ya bahwa siswa itu memang sudah diajarkan misalnya kalau di PAI gitu ya, jamaah itu sudah diajarkan untuk seperti ini, seperti sudah paham, sudah tahu gitu ya. Nah, tinggal mereka siap belum untuk dibuat evaluasi. Oke, kemudian perkembangannya seperti apa? Makanya kita punya formatif, punya sumatif, punya asesmen tengah semester, asesmen akhir semester sampai ujungnya nanti pada mungkin kenaikan untuk kelulusan dan lain sebagainya ya. Kemudian keseimbangan ilmu dan amal ini juga menjadi penting bagaimana penilaian yang mengukur transformasi karakter dan aplikasi nilai gitu ya. Jadi kalau di pesantren itu ada raport akhlak gitu ya atau raport kegiatan sehari-hari itu akan memang sangat membantu. Jadi sangat membantu dan mestinya itu harusnya diintegrasikan memang dengan penilaian yang ada di kelas gitu sehingga betul-betul menyeluruh. Jadi yang dinilai itu 24 jam dari satu bagian gitu ya nanti disimpulkan. Baik dari sini kita dapat mengatakan bahwasannya inovasi penilaian Islam menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan rubrik adab, kemudian jurnal reflektif, observasi praktik ibadah, dan asesmen bertahap untuk membentuk insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Kembali ke undang-undang Sisdiknas itu ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya apa istilahnya itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyariah tentu saja dan berakhlak mulia. Oke, dari sini biar tadi tidak teacher center learning, kita bisa diskusi, mungkin kita batasi diskusi untuk topik ini ya boleh sampai jam 9. Setelah itu kita bisa diskusi terkait dengan materi-materi yang lainnya atau mungkin bisa lebih spesifik ke untuk yang tesisnya. Baik, saya kembalikan ke moderator atau MC untuk kita bisa diskusi bersama. Mangga, tafadhol. Baik, Wah, Pak Deden jazakallah udah khair. pakai SIPA aja nih kan, mantap nih. Serius banget nih kayaknya nih. Ayo kita diskusi ngobrol nih. Jazakallah khair, Dr. No, atas penjelasannya terkait dengan paradigma penilaian dalam pembelajaran PAI yang dapat disimpulkan Mhm, tadi ya. Tiga paradigma penilaian yaitu tradisional, otentik, dan berbasis kompetensi yang sama-sama kita simak. mhm. Baik bagi